Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sanad keilmuan yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga di akhir zaman. Dan semoga Allah mencatat nama kita semua yang hadir di sini pada khususnya, dan orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita cintai, mereka yang mengenal kita dan yang mencintai kita. Semoga juga seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat tergabung di dalam keridhaan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad kelak di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Mumpung masih berapa nih? 17 Syawal ya. 17 Syawal. Iya. Saya juga minta maaf banyak-banyak. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Kullu amin wa antum bikhair. Mudah-mudahan Allah terima segala ibadah kita di bulan Ramadan kemarin, puasa kita, sedekah kita, salat kita, tarawih kita, iktikaf kita mungkin, dan segala kebaikan yang kita lakukan. Semoga Allah yang kurang Allah ampuni, yang bisa kita jalankan Allah lipat gandakan, dan semoga kita dikembalikan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa berkat daripada bulan Ramadan. Dan ini mungkin hari ini kita nggak akan terlalu banyak membahas tentang kelanjutannya dulu, tapi kaitannya dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sis, ya mungkin nanti setelah inilah ya, setelah ini kita akan bermusyawarah sedikit mengenai apa yang akan kita lanjutkan ke depan, khususnya di Nurul Mahabbah, dan mungkin juga nanti kita perlu untuk memikirkan bagaimana untuk mengembangkan dakwah ini keluar daripada kampung kita nih. Kita minta nanti mungkin ada peran serta daripada teman-teman semua untuk niatannya satu. Kita mau nyebarin manfaat, bukan mau ngambil manfaat dari orang, ya. Itu perlu kita garis bawahi bersama, bahwa kita nggak mau ngambil manfaat dari orang. Maksudnya ngambil manfaat itu bukan kita mau cari duit dari hal ini, bukan. Kalau ngambil manfaat keberkahannya nggak apa-apa, tapi kita bukan mau cari duit. Kita nih mau jadi perpanjangan lisan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau jadi perpanjangan adabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya orang di luar sana khususnya itu melihat Islam tidak hanya wujudnya yang kesannya buruk karena perilaku kita yang buruk, tapi ini kita mau jadi perpanjangan Rasulullah. Kita pengen punya adab yang bagus, kita pengen punya tutur kata yang bagus, kita pengen punya sifat yang bagus, adab yang bagus. Kita mau keluar kemana-mana untuk kita coba kembangkan dakwah ini. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Tapi nanti itu akan kita bahas nanti ya. Nah, ini kita lanjutkan sedikit. Ini kan karena baru pertama kali juga, jadi saya akan review sedikit apa yang sudah kita bahas di pertemuan kita yang terakhir sebelum diganti dengan program Ramadan kemarin ya. Kemarin kita sudah sampai pada pasal yang kedua ya, naba'anallah. Kemarin kita sudah membahas naba'anallah faqala ja'akum nurun fasubhanalladzi anbana. Allah sudah memberitahukan kepada kita semua di dalam firman-Nya, di dalam Al-Qur'an, ja'akum, telah datang kepada kalian. Yang mendatangkan ini Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mendatangkan, dan apa yang Allah datangkan itu telah datang kepada kalian, kepada kita nih. Ja'akum nurun, cahaya. Rasulullah itu diumpamakan sebagai cahaya. Kenapa diumpamakan cahaya? Sebagai penerang, penunjuk jalan. Orang kalau di dalam gelap kan nggak bisa ngapa-ngapain. Mau jalan kepentok, mau ketemu teman malah ketemunya musuh karena gelap. Nggak bisa ngapa-ngapain kalau gelap. Nah, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu telah datang kepada kita
nurun, cahaya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa subhanalladzi anbana, dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, untuk apa? Untuk menyampaikan risalahnya, untuk menyampaikan apa yang Allah titipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah itu salah satu sifatnya adalah tabligh, ya, menyampaikan. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari Allah itu pasti sesuatu yang benar. Kenapa? Karena beliau punya sifat juga siddiq, ya, amanah, terpercaya, siddiq, fatonah, tabligh, ya. Wan nuru toha abduhu manna bihi fi dzikrihi a'zim bihi mannana. Dan cahaya hambanya Allah Subhanahu wa taala, Toha. Toha itu nama lain daripada, julukan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan nuru Toha, dan cahaya Toha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abduhu, hambanya Allah Subhanahu wa taala, manna bihi fi dzikrihi a'zim bihi mannana. Dengan menyebut namanya, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan diberikan limpahan karunia yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersolawat kepada Rasulullah. Orang yang bersolawat kepada aku satu kali, kata Rasulullah, itu akan dibalas oleh Allah solawatnya itu 10 kali. Solawat kita ini nilainya bagaimana? Satu kali dibalas sama Allah 10 kali solawat. Solawatnya Allah itu bagaimana? Nggak sebanding sebetulnya. Makanya dikatakan itu kita akan mendapatkan karunia yang agung karena menyebut-nyebut namanya. Tadi di Qasidah yang dibaca tadi itu, fadzikruhu, dan dengan mengingatnya, fihi syifa, di dalamnya itu ada kesembuhan. Kesembuhannya itu bagaimana? Kok bisa dengan menyebut-nyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bisa mendapatkan kesembuhan? Bagaimana caranya itu? Itu enggak sekedar menyebut aja, menyebutnya aja tanpa kita memahami makna daripada apa yang kita sebut, nilai, esensi daripada nama Rasulullah SAW, itu aja sudah mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana orang yang menyebut Rasulullah diiringi dengan hati yang penuh cinta kepada Rasulullah, diiringi dengan pengetahuan tentang sejarah hidupnya Rasulullah SAW. Maka di setiap keadaannya dia, ketika dia sakit, ketika dia sulit, dengan menyebut Rasulullah SAW, itu akan mendatangkan kebaikan buat dia. Kebaikan bagi hatinya, kebaikan bagi keadaan lingkungannya dia. Maka agungkan nama tersebut, agungkan Rasulullah, dan agungkan Allah Subhanahu wa taala, sang pelimpah karunia. Allah juga diagungkan karena sumber keagungan dari Rasulullah itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmatul maula ta'ammal gaulahu falyafrahu waqdu bihi farhana. Dialah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah rahmatul maula, rahmat dari Tuhanmu, dari maulamu, dari Allah Subhanahu wa taala. Ta'ammal gaulahu, maka renungkanlah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, falyafrahu. Allah di dalam ayat itu, saya lupa ayatnya, Allah mengatakan falyafrahu, tentang fadilah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kalian, falyafrahu, maka bergembiralah. Maka fadilah, keutamaan dan rahmat apa yang paling besar yang Allah berikan kepada kita? Iman. Kita ini nggak dapat iman kecuali melalui jalurnya Rasulullah SAW. Sumbernya, sumber rahmat Allah, sumber rahmat itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi pintunya di bumi ini, di alam kita ini, itu pintunya melalui Rasulullah SAW. Kemudian dari Rasulullah itulah tersebar kemana-mana. Dari jalur keluarganya, dari jalur sahabatnya, berpencar lagi melalui jalur tabi'in, dari tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Tapi kunci utama pembagian itu adalah di Rasulullah SAW. Falyafrahu, maka bergembiralah.
bergembira. Makanya orang bergembira selama tidak menyalahi syariat, ya, selama tidak menyalahi syariat, maka diperbolehkan. Ada orang bergembira dengan memperbanyak puasa, boleh nggak? Boleh. Orang bergembira dengan memperbanyak sholatnya, orang bergembira dengan memperbanyak qiraah Qur'annya, boleh nggak? Boleh. Dia mau sedekah banyak-banyak, boleh nggak? Ngasih makan orang, menyebut-nyebut Allah, menyebut-nyebut Rasulullah, berzikir, boleh nggak? Boleh. Maka ini juga salah satu dalil daripada bolehnya merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena perayaan, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, peringatan Isra Mi'raj, peringatan Nuzulul Quran, peringatan-peringatan hari besar Islam yang lainnya, itu adalah bagian dari upaya kita bergembira. Dengan kita bergembira, itu juga mengingatkan. Karena boleh jadi ada orang yang nggak ngerti tuh tentang Isra Mi'raj itu apaan. Kenapa kok dia nggak ngerti? Ya, dia nggak belajar. Dia nggak pernah hadir di majelis-majelis begitu. Dia nggak ngerti itu Nuzulul Quran itu apa. Dia nggak ngerti tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah tebarkan di setiap waktu, di tempat-tempat, di mana-mana. Dia nggak paham. Kenapa? Karena dia nggak paham tentang hal itu. Ya. Maka bergembiralah. Faryafrahu wagdu bihi farhana. Maka bergembiralah engkau karena Allah memerintahkan untuk kita falyafrahu. Itu kan kalimat perintah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu. Ketika disuruh bergembira, maka bergembiralah. Jangan orang ketika Maulid Nabi kemudian dia bersedih. Nabi kan meninggal dan lahir di hari yang sama. Di hari yang sama. Tapi apakah kita bersedih terhadap kematian Rasulullah SAW? Kita nggak nyebutnya kematian ya. Bertemunya Rasulullah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga merupakan sesuatu yang membahagiakan bagi Rasulullah SAW. Nah kalau Rasulullahnya berbahagia, bagaimana kita? Ya, makanya kita tuh kalau ada seperti itu, seperti Rasulullah SAW. Kenapa yang kita peringati itu maulidnya itu, bukan kematiannya? Karena kelahiran daripada Rasulullah itu lebih kita rayakan dibandingkan wafatnya. Ya, mustamsikan bil urwatil wuthqa wa mu'tasiman bihablillahi man ansyana. Dan bergantunglah kalian, kita nih, kepada ikatan yang sangat kuat, ya, kepada Rasulullah SAW. Berpegang teguhlah pada tali Allah yang memelihara kita. Loh, kan kita nggak ketemu sama Rasulullah. Bagaimana kita bisa berpegang pada tali yang kuat itu? Tali itu kan ada ujungnya, ada yang menjuntainya. Semakin dekat pegangannya, kalau sama pongkolnya tuh pasti tambah kuat. Tapi ya kita dipilihkan sama Allah, ya, lahirnya 1000 sekian tahun setelah kelahiran daripada Rasulullah SAW. Ya, kita tetap harus berpegang pada tali yang menjuntai itu. Tali yang menjuntai itu adalah sanad keilmuan sampai kepada Rasulullah SAW. Sanad keilmuan, sanad pemahaman. Bukan cuma ilmunya doang yang diambil, tapi pemahamannya berbeda dari pemahaman Rasulullah, nggak kepegang yang gitu. Harus berpegang pada tali keilmuannya dan juga berpegang pada tali pemahamannya. Wastashiran anwara man gila mata kunta nabiyan gala adamu kana bainat turabi wa baina ma'in. Ya, maka wastashiran, renungkan, anwara man gila, renungkanlah cahaya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, mata kunta nabiyan, sejak kapan kenabianmu? Nabi nih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya sejak kapan kenabianmu? Mata kunta nabiyan gala, kemudian beliau menjawab, Adamu kana, sejak zamannya Nabi Adam, bainat turab wa bainama, semenjak zamannya Nabi Allah Adam alaihi salam masih berbentuk antara tanah dan air.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali jadi nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenabiannya kan belum diciptakan. Kenabiannya kok udah ada. Dikatakan di dalam riwayat dari Jabir bin Abdullah. Itu beliau bertanya apa itu kalau di Simtud Duror ya? Qala ya Jabir innallah ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni, katanya Sayyidina Jabir. Ya Rasulullah, demi kedua orang tuaku, kabarkan kepadaku, kata Sayyidina Jabir. Akhbirni man awwala syai'in khalaqahu Allahu qablal asya. Sampaikan sama saya, kabarkan sama saya. Apa tadi? Qala ya Jabir ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awwala syai'in. Apa makhluk pertama kali yang Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan segala sesuatu? Enggak ada apa-apa di bumi ini, wala di langit, di mana enggak ada. Baru ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Qadim. Yang pertama kali diciptakan apaan? Kata Sayyidina Jabir. Kemudian gala ya Jabir. Rasulullah mengatakan, wahai Jabir, innallaha, sesungguhnya Allah khalaqa qablal asya, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, yang pertama kali Allah ciptakan, innallaha khalaqa qablal asya nur nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah nur, cahaya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min nurih, dari penggalan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penciptaan nurnya Rasulullah SAW ada sejak awal, sebelum segala sesuatu diciptakan. Maka baina fastafiq min ghaflatin anda wa kun yaqdana. Maka sadarkan diri kita. Sadarkan diri kita. Bagaimana kemuliaan sang Nabi. Bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh bergembira terhadap kemuliaan ini. Kalau kita nggak paham kemuliaan itu, bagaimana kita bisa bergembira dengan kegembiraan yang sesungguhnya? Apakah itu kemudian menghalangi kita untuk bergembira? Enggak. Semua berhak untuk bergembira sesuai dengan kadar pemahamannya mereka masing-masing. Ya. Maka bergembiralah, falyafrahu. Karena Allah memerintahkan kita untuk bergembira, maka kita sebagai hambanya, ya kita bergembira sesuai dengan kadar pemahaman kita masing-masing. Semakin kita menggali sirah tentang Nabi Muhammad SAW, sejarah daripada Nabi Muhammad SAW, dan memahami hikmah-hikmah yang tersimpan di dalamnya. Ada orang baca, faham teksnya, selesai. Ada yang gitu, ya banyak lah. Sebagian besar dari kita mungkin begitu. Tapi ada orang yang membaca teksnya itu, dia punya cita rasa, punya dzauq, punya cita rasa dia. Ketika dia membaca itu, yang hadir di dalam dirinya lebih dalam dari pemahaman orang-orang yang lain. Itu terjadi pada Sayyidina Abu Bakar. Ketika Rasulullah SAW di akhir usianya, beliau sedang menyampaikan sesuatu, itu Sayyidina Abu Bakar jadi orang yang menangis. Dia menangis. Loh, sahabat yang lain bingung. Ini Rasulullah sedang berkhutbah, kemudian kenapa ente menangis? Karena Sayyidina Abu Bakar memahami isi daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Bahwa usianya Rasulullah SAW di muka bumi ini udah tinggal sedikit. Udah mau wafat Rasulullah SAW. Hal itu difahami bukan oleh siapa-siapa, oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, itu contoh orang yang memahami makna yang tersirat dari apa yang diucapkan. Ada juga makna yang tersirat dari apa yang dituliskan. Seseorang akan memahami sesuai dengan kadar keilmuannya, sesuai dengan kadar pemahamannya, sesuai dengan kadar cita rasa yang dia punya. Ya, min ghaflatin, maka
sadarkan diri kita. Kalau kita faham juga enggak. Kita faham juga enggak. Tapi kita terus mengikuti. Di situ lama-lama kita akan memahami kok. Allah akan bukakan. Selama kita mau belajar, kita tekun untuk mengikuti, semangat, belajar sejarahnya Nabi, pahami, suatu saat Allah akan cabut sedikit demi sedikit hijab itu, sehingga hati kita lama-lama bisa ngerasain rasa daripada kisah-kisah daripada Maulid Nabi Muhammad SAW, atau sejarah daripada Rasulullah SAW. Ya, yang penting dengarkan ini. Maka sadarkan dirimu, diri kita nih, sadarkan. Kalau orang akan bergerak maju ketika dia sadar. Tapi kalau orang nggak sadar, seperti orang yang mabuk. Seperti orang yang mabuk. Dia mau bergerak kayak beo, tahu beo? Beo itu kalau denger aja, dia bakalan hafal. Tapi apa dia paham? Belum, enggak, dia nggak paham. Tapi kalau dalam hal seperti ini, ketika kita dengar aja, kita membeo aja, itu sudah punya kelebihan. Itu merupakan satu kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan berhenti di situ. Ya, terus dalami, terus berusaha fahami, terus belajar. Nanti Allah akan berikan kepada kita sedikit demi sedikit kesadaran-kesadaran itu. Cita rasa itu akan kita paham. Maka sadarkan diri kita dari kelalaian ini dan jadikan nalar kita itu terjaga. Kalau lagi belajar, sungguh-sungguh dengarkan. Jangan bicara sendiri, jangan main-main sendiri, jangan orang lagi ada pelajaran malah mainan handphone. Jangan. Kalau lagi orang begitu susah dapatnya. Bukan nggak bisa. Masalah bisa nggak bisa itu urusannya Allah dah. Cuman secara manusiawi, kalau kita lagi dengar pelajaran, kita malah sibuk sama handphone, sibuk malah ngobrol. Kira-kira bakal dapat nggak tuh? Enggak. Beda kalau orang yang khidmah. Dia nggak bisa ngikutin pelajaran. Tapi dia bukan menyibukkan dirinya sendiri dengan hal-hal yang nggak berguna. Dia malah sibuk sama ngurusin makanan, ngurusin sendal, ngurusin minuman, ngurusin tamu, ngurusin parkiran. Karena dia berkhidmah. Kalau kayak begitu dia tetap akan dapat. Sayyidina siapa? Syekh Ali Al-Baras, khadimnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Itu kerjaannya di majelisnya Habib Umar. Habib Umar nih Sohibul Attas pertama kali. Yang dijuluki Al-Attas pertama kali itu Habib Umar bin Abdurrahman bin Agil Al-Attas. Itu dia punya orang yang berkhidmat di majelisnya, namanya Syekh Ali Baras, Marga Baras. Ya. Kerjaannya tuh ngurusin makanan, ngurusin dapur, mijitin Habib Umar kalau capek. Tapi orang itu, Syekh Ali Baras itu malah punya kedudukan di sisinya Habib Umar. Punya kedudukan dia. Satu kali, ini kisah aja ya. Ini kan nggak usah yang berat-berat banget. Ini kisah, cerita. Jadi, satu kali itu ada tamu penting lah datang. Tamu penting datang, kemudian Habib Umar bilang ke murid-murid ini sebentar lagi tamu penting ini mau datang. Murid-muridnya bersiap menyambut si tamu itu, orang besar. Dia murid-muridnya keluar menyambut. Ini Syekh Ali Baras, dia tetap mijitin kakinya Habib Umar. Terus ditanya, ente kenapa nggak ikut sama teman-teman ente? Mau nyambut orang besar itu. Kemudian Syekh Ali Baras bilang, buat saya, guru saya lebih besar daripada orang itu. Terus Habib Umar bilang, saya nggak akan terima Fatihah orang kepada saya kalau nggak nyertain dirinya. Makanya kita kalau suka baca Fatihah ke Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, wa Syekh Ali bin Abdullah Baras. Nah itu ya, hadirkan diri kita, jadikan nalar kita terjaga. Kalau belajar yang bagus. Ya, iya. Wa'bur ila asrari rabbi lam yazal yanquluni bainal khiyari musana. Perhatikan pula rahasia di balik sabda Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, lam yazal yanquluni bainal khiyari musana.
Allah Subhanahu wa taala selalu memindahkanku di antara sulbi orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang terpelihara. Ya, Rasulullah suci, zatnya itu suci, enggak ditaruh di dalam sulbi yang suci atau rahim yang suci. Nabi itu selalu terlahir dari pernikahan. Orang tuanya itu menikah, bukan kumpul kebo, bukan berzina, bukan. Dan nggak ada dari orang-orang tua Rasulullah SAW yang menjadi penyembah berhala, nggak ada. Adapun yang dikatakan Azar, ayahnya Nabi Ibrahim, itu berbeda pendapat para ahli tafsir. Ada yang mengatakan itu adalah ayah daripada Nabi Ibrahim. Tapi pendapat yang lain menyatakan bukan. Itu adalah paman Nabi Ibrahim. Karena paman dari ayah, paman kita nih, yang saudara laki-lakinya ayah kita, itu kadang-kadang dipanggilnya ab juga. Ab, ayah. Padahal kan ammi. Kalau di orang Arab itu, di Islam lah ya, saudara dari ayah itu panggilnya ammi. Ya, saudara dari ibu kalau laki panggilnya khal. Ya. Jadi ngebedain tuh antara ammi atau khal. Saya Al-Hasni, istri saya Al-Habsyi. Anak-anak saya kalau manggil saudara istri saya yang Al-Habsyi, dia manggilnya khal, bukan ammi. Khalnya dia pasti Al-Habsyi. Kalau amminya dia pasti Al-Hasni. Ya. Nah, ini kalau di kita, di orang Arab. Nah, begitu juga yang terjadi kepada Nabi Allah Ibrahim. Itu sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa yang pembuat berhala itu bukan ayah daripada Nabi Ibrahim, tapi pamannya yang memelihara Nabi Ibrahim. Ya. Dan itu pendapat itu jauh lebih selamat dan sesuai dengan teks-teks yang lain, dengan hadis daripada Rasulullah SAW yang lain. Lam taftarik min syu'bataini illa ana fi khairiha hatta buruziya ana. Tidaklah garis keturunan dari dua suku yang tergabung itu kecuali aku Rasulullah SAW yang terbaik di dalamnya, hingga terlahirlah Nabi Muhammad SAW. Ya, di dalam riwayat di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail. Allah ini turunannya Nabi Ibrahim, kan ada dua, Nabi Ismail sama Nabi Ishak. Nabi Ishak keturunannya jadi Bani Israel yang ada di sana lah ya. Kalau yang di bangsa Arab itu kan dari Nabi Ismail. Nah, dari Nabi Ismail itu banyak keturunannya, orang-orang besar. Dan Allah memilih dari mereka semua itu Kinanah. Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail. Allah memilih Kinanah dari keturunan daripada Nabi Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Dan Allah memilih Quraisy dari Bani Kinanah. Dari keturunannya Kinanah ini Allah memilih Quraisy, Bani Quraisy. Makanya keturunannya Quraisy itu disebutnya Bani Quraisy. Quraisy itu nama aslinya Fihr. Cuman panggilannya adalah Quraisy. Makanya dikenal dengan Bani Quraisy. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Dan dari Bani Quraisy itu Allah memilih Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah memilihku dari Bani Hashim. Rasulullah itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ya. Ya. Nah, nanti itu akan kita bahas lebih lanjut insyaallah di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ya. Saya kira kita cukupkan dulu pertemuan kita malam hari ini. Ternyata udah lewat jamnya ya. Janjinya sebentar malah lama ini. Tapi ya nggak apa-apa deh. Sekali lagi minta maaf. Saya minta maaf. Semoga
minimal apa yang kita baca malam hari ini, mudah-mudahan yang kita dengarkan pada malam hari ini, mudah-mudahan bisa menambah kesadaran kita tentang pentingnya mengenal sosok daripada Rasulullah SAW, karena mengenal sosok Rasulullah SAW itu adalah salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk menjalankan ibadah, menjalankan perintah Allah, falyafrahu tadi. Supaya kita bisa bergembira terhadap apa yang Allah perintahkan. Allah suruh kita gembira, kita bergembira. Tapi kita bergembiranya penuh dengan ilmu, bukan tanpa keilmuan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.